Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bu Guru sayangi, saat ini kita akan belajar tema 4 subtema 1, muatan pelajaran IPS dengan tema jenis-jenis pekerjaan. Sebelum memulai pelajaran kali ini, kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kalian mengapa manusia bekerja? Ya, manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan penting dilakukan untuk kelangsungan hidup. Cara dan tempat orang bekerja berbeda-beda. Ada yang bekerja sebagai petani. Petani adalah orang yang bekerja di bidang pertanian atau agraris. Usaha pertanian dapat dilakukan di sawah, ladang, atau kebun. Bekerja sebagai nelayan. Nelayan bekerja menangkap ikan dan hasil laut lainnya. Selanjutnya, ada juga yang bekerja sebagai peternak. Beternak merupakan kegiatan memelihara dan mengembangkan hewan ternak, misalnya ayam, itik, kambing, sapi, dan kelinci. Hewan yang diternak dapat menghasilkan daging, susu, kulit, atau telur. Hasil dari hewan ternak tersebut biasanya diolah untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau dijual ke pasar. Perajin. Perajin adalah orang yang bekerja dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Perajin membuat berbagai barang seperti tikar, tas, sepatu, gerabah, dan cenderamata. Hasil kerajinan biasanya dijual di toko, keluar kota, bahkan dijual ke luar negeri. Pegawai atau karyawan. Pegawai atau karyawan adalah orang yang bekerja di kantor. Pegawai atau karyawan ada juga yang bekerja di kantor pemerintah atau yang disebut dengan PNS. Ada juga pegawai yang bekerja pada kantor bukan milik pemerintah atau disebut juga kantor swasta. Ada juga yang bekerja di pabrik-pabrik, misalnya pabrik tekstil atau pabrik makanan. Mereka disebut juga bekerja di bidang manufaktur. Dokter. Dokter bekerja di bidang kesehatan. Dokter ada yang bekerja di rumah sakit maupun membuka praktek di rumah. Dokter ada juga yang khusus menangani penyakit tertentu seperti gigi, mata, dan kulit. Guru. Guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar, mendidik, dan membimbing siswa di sekolah. Ada guru yang mengajar di sekolah negeri, ada pula guru yang mengajar di sekolah swasta. Polisi. Polisi adalah orang yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Polisi memiliki berbagai tugas, misalnya polisi lalu lintas bertugas menjaga ketertiban lalu lintas di jalan raya. Pramuniaga. Pramuniaga adalah karyawan atau pegawai suatu perusahaan yang bertugas melayani pembeli. Contohnya, pramuniaga di sebuah supermarket. Pramuniaga disebut juga pelayan toko. Wartawan. Wartawan adalah orang yang mencari dan menyusun berita. Setiap kejadian penting akan diliput oleh wartawan untuk dimuat di surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Seorang jurnalis dan reporter disebut juga wartawan. Anak-anak yang Bu Guru banggakan, beberapa jenis pekerjaan tadi dibagi menjadi beberapa bidang pekerjaan. Setiap bidang pekerjaan menuntut keahlian tertentu. Keahlian tersebut dapat diperoleh dari sekolah atau melalui lembaga pendidikan. Bidang pekerjaan itu meliputi pertambangan, agraris, industri, perdagangan, dan jasa. Di bidang pertambangan, kegiatan pertambangan adalah usaha menggali dan mengolah kekayaan yang disediakan oleh alam. Contohnya, usaha penambangan emas, penambangan batu bara, dan pengeboran minyak. Di bidang agraris, kegiatan di bidang agraris adalah usaha mengolah dan memanfaatkan tanah agar menjadi berdaya guna dan berhasil guna, meliputi usaha pertanian, usaha perkebunan, dan usaha perikanan.
Di bidang industri, kegiatan industri adalah usaha menghasilkan barang baru atau meningkatkan nilai guna barang. Industri dikelompokkan dalam industri besar, menengah, dan kecil. Di bidang perdagangan, kegiatan perdagangan adalah usaha membeli dan menjual kembali barang atau jasa. Bidang pekerjaan di bidang jasa, kegiatan di bidang jasa adalah usaha menyediakan layanan yang diperlukan oleh orang lain. Contohnya, jasa perawatan kesehatan, jasa transportasi, dan jasa pendidikan. Baik anak-anak, setelah kalian mengetahui beberapa jenis pekerjaan, kira-kira jika kalian sudah dewasa nanti, apa jenis pekerjaan yang kalian inginkan? Apapun jenisnya, Bu Guru doakan semoga cita-cita kalian terwujud. Amin ya robbal alamin. Demikian pembelajaran kali ini. Kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.